Oke, jadi hai, namaku Nafisa, aku dari Fakultas Hukum. Aku Fariha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Aku Yaya dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Aku Salma dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Proker kita adalah pengelolaan dan pemilahan sampah sesuai jenis sampahnya. Dan target audiensnya itu anak-anak SD supaya mereka lebih kayak lebih aware gitu terkait sama pemilahan sampah sendiri. Mungkin hal baru yang kita jalanin ini ya setelah proker. Mungkin ke ini kali ya, lingkungan yang baru gitu. Terus juga kayak kita menemukan tempat-tempat yang ternyata wow, amazing. Hidden gem yang ternyata tersembunyi di mana-mana. Oh my god. Mungkin hal paling mengesankan tuh bisa main sama belajar sama adik-adik. Terus di sini kayak kebersamaan kita juga, kayak masak bareng lah, apa bareng lah, bondingnya kayak kencang juga gitu sih. Wow. Perkenalkan, nama aku Anissa Aisafira, aku dari Fakultas Ilmu Budaya. Perkenalkan, nama aku Fanindia Farudin, aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, aku Galuh Giri Anjani, aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama aku Juwita Widyastuti, aku dari Fakultas Keperawatan. Proker yang kita naungi itu ialah penyuluhan terkait penanggulangan stunting menggunakan telur ayam berpakan maggot di SDN Babakan Cianjur, Desa Cihamplas. Oke, jadi proker yang kami lakukan di SDN Babakan Cianjur itu memberikan materi pemahaman kepada anak-anak siswa di kelas 5A di SDN Babakan Cianjur terkait stunting dan pentingnya menjaga pola makan dengan gizi seimbang. Selain itu, kita juga mengadakan acara makan bersama hingga mulai pemilahan sampah dari hasil makan bersama tersebut antara sampah organik dan juga non-organik. Setelah itu, kita juga materi terkait apa itu sampah dan pentingnya memilah dan memilih sampah untuk menjadi sumber pakan maggot. Untuk program kerja yang ini nggak ada hambatannya karena selama kita mengerjakan program kerjanya, meskipun ada tantangan dan ada yang harus dilakukan bersama-sama, kita masih bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik buat menyelesaikan semuanya. Kalau dari aku sendiri sih banyak banget ya hal baru yang aku dapetin, terutama pengetahuan soal maggot, karena ternyata mengembangbiakan maggot itu memang sebermanfaat itu untuk lingkungan, kayak bisa untuk mengolah sampah dan maggotnya pun bisa jadi pakan ayam gitu. Jadi banyaklah pengetahuan baru yang aku dapat. Dari maggotnya juga kita jadi tahu kalau hasil dari telur ayam berpakan maggot itu ternyata nilai proteinnya tuh lebih tinggi dibandingkan dari telur ayam yang biasanya. Kebersamaan. Aku Kelvin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Aku Fauzi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Aku Angel dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Aku Safira dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita dari kelompok Budgeting. Oke, dari kami sendiri mengambil judul proker pelatihan digitalisasi laporan keuangan pada kegiatan pembudayaan maggot di Yayasan Bening Saguling. Nah, proker kami ini kita membantu Bening Saguling ini untuk mengelola keuangan yang mereka jalani untuk membantu usaha dalam mengembangbiakan maggot, sehingga dari pembuatan laporan keuangan dan juga pengelolaan keuangannya itu lebih transparansi dan juga lebih terstruktur. Oke, untuk kendala yang kita alamin selama kita ngejalanin proker ini itu terdapat pada awal-awal kita ngelakuin proker ini, khususnya dari waktu kita asesmen. Karena waktu kita asesmen itu kita masih bingung gimana sih sebenarnya pihak manajemennya itu dan pembagian tugas dari pihak manajemennya. Jadi kita bingung, kita harus tanya informasi tentang laporan keuangannya itu kemana aja gitu. Oke, kalau dari hal baru sih sebenarnya nggak ada yang baru-baru banget. Cuman paling dari kelompok kita belajar lebih mengenai proses asesmen, terus decision making sama design thinking, itu aja sih. Perkenalkan, nama saya Raka Malgikatan Putra dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Halo, perkenalkan nama saya Gani Ahmad dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya Indira Yusra dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Halo, saya Yusingka dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Kami dari kelompok digitalisasi pembudidayaan pakan ayam berbasis maggot. Pada intinya, proker kami ialah upaya mengedukasi, namun dalam bentuk digital ke sosial media,
Nah, dan di dalamnya tuh ada 3 platform, ada YouTube, ada TikTok, dan ada Instagram. Apa yang diedukasi itu merupakan edukasi kepada masyarakat mengenai pembudidayaan maggot sebagai pakan ternak ayam dan manfaatnya. Edukasinya juga berupa video, foto, infografis, dan juga video dokumenter. Mungkin kalau dari saya pribadi, karena saya di sini sebagai konseptor, dan maggot itu cukup baru untuk saya pelajari dan telaah mengenai konsepnya, jadi banyak tertunda karena harus banyak referensi lagi sih, lebih kayak gitu. Kalau dari aku sendiri kendalanya lebih ke alat sih, alat peralatan dalam syuting dan maupun proses setelah syutingnya, proses editing itu lumayan cukup terbatas dari segi alat yang kita punya untuk membuat konten-konten edukasi, dokumenter atau infografis. Kalau aku karena harus upload video tepat waktu, terus tiap harinya kita tetap ngepost, menurut aku tantangannya di konsisten di waktunya tuh aku lebih terasa lagi. Bombastic. Halo, nama saya Ilham Ridki Aditya, sebut aja Ilham. Saya kelas 1 SMP. Ini sekolahnya disebut sekolah alam. Rasanya baik, gak terlalu kesal di rumah, jadi biasa aja belajar. Banyak sih, ada belajar matematika, ada belajar mengaji, ada belajar, pokoknya banyak. Tentunya boleh aja biar kalian semangat, banyak belajarnya. Nama saya Muhammad Judul Paujan di Benih Saguling Foundation. Saya sebagai Kepala Divisi Pelestarian Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk Benih Saguling sendiri, Benih Saguling ini sebuah yayasan yang core kita, fokus kita dalam masalah pelestarian, permasalahan lingkungan di Sungai Citarum dan juga pemberdayaan masyarakat di sekitar Benih Saguling. Ya tentunya ada anak KKN ini sangat membantu proyek-proyek kita di Benih Saguling. Mereka banyak membantu untuk beberapa program seperti di Maggot dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Indra Darmawan, saya founder dari Benih Saguling Foundation. Ya, adanya KKN Unpad tahun ini di Benih Saguling, ya kami merasakan dampak positif ya. Pertama, kami dapat masyarakat sini dapat ilmu-ilmu yang baru lah, terkait dengan misalnya pengetasan telur, terkait dengan penghangat ayam dengan menggunakan tenaga surya gitu. Ada yang lain juga kayak ada pendampingan anak-anak yang binaan kami di sini, sehingga masyarakat di sini merasakan ada dampak positif dari adanya KKN Unpad. Ya harapannya KKN Unpad itu terus berlanjut ya di sini dengan program-program yang lebih variatif. Misalnya ada terkait dengan masalah pemberdayaan masyarakatnya, ada program misalnya dengan IT-nya dan sebagainya, sehingga masyarakat yang di sekitar sini bisa mendapatkan dampak yang lebih luas lagi, bukan saja terkait dengan misalkan peternakan, tapi dengan sektor-sektor yang lain, pertaniannya, kesehatannya dan sebagainya.